Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Catur Arianti. Saya dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang akan saya jelaskan kali ini ialah Kerajaan Samudra Pasai. Masuknya agama Islam ke Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Sumatera. Kalau diibaratkan dengan zaman sekarang, kira-kira kerajaan ini terletak di kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Meskipun saat ini Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, ternyata agama Islam baru masuk ke Indonesia pada saat abad ke-13. Jauh baru dibandingkan agama Hindu yang sudah ada sejak tahun 78 Masehi dan Buddha yang masuk di abad ke-5. Berikut merupakan silsilah raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ialah Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang keempat, Sultan Malik Az-Zahir. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Yang keenam, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Yang ketujuh, Sultanah Nahrasyah. Yang kedelapan, Sultan Salah ad-Din. Yang kesembilan, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Yang kesepuluh, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang ke-11, Sultan Zain Al-Abidin. Yang ke-12, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Dan yang terakhir ialah Sultan Zain Al-Abidin yang berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Sultan ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan ini menjalin hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Semenanjung Arab. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir merupakan raja ketiga dari Kerajaan Samudra Pasai sebagai pengganti raja sebelumnya, yaitu Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir satu mangkat, kedudukannya digantikan oleh sang putra, yaitu Sultan Mahmud Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir digambarkan sebagai sosok raja yang rendah hati dan sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Disebutkan bahwa Mahmud Az-Zahir berangkat untuk sholat Jumat ke masjid hanya dengan berjalan kaki. Setelah selesai sholat, Sultan bersama rombongannya lanjut berkeliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Tidak hanya itu, Mahmud Malik Az-Zahir juga sangat sederhana. Samudra Pasai saat itu berdagang lada sebagai salah satu komoditas utamanya dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Dua penjelajah terkenal dunia, Marco Polo serta Ibnu Battuta, bahkan pernah mampir ke kerajaan ini. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai saat itu adalah sosok yang menjunjung tinggi agama. Beliau bahkan berhasil mengislamkan penduduk yang ada di daerah-daerah kekuasaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terus dikenal sebagai kerajaan Islam yang kaya hingga datangnya pengaruh kerajaan Sriwijaya yang melemahkan kerajaan ini. Yang terakhir ialah keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ialah konflik keluarga yang mencakup anggota kerajaan. Yang kedua ialah berdirinya Sultan Malaka. Yang ketiga ialah akibat diserang oleh Portugis. Dan yang terakhir ialah akibat diserang oleh kerajaan Majapahit. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.